Hai minimalis people, kembali lagi dengan aku Ata, Inner Girl and Minimalis. Dan di video kali ini aku akan ngebahas nih pengalaman aku setelah udah beberapa tahun memakai bank berbasis digital. Seperti kalian tahu ya, kalau bank berbasis digital ini tuh kan lagi seliweran ya, banyak banget selama 5 tahun terakhir. Dan generasi milenial dan juga generasi Gen Z itu mostly sekarang tuh banyak memakai bank yang berbasis digital. Dua generasi ini adalah generasi yang mendominasi memakai layanan perbankan digital. Tapi pertanyaannya kenapa sih dua generasi ini ya, generasi milenial kayak aku ya, ketahuan aku generasi milenial ya, aku generasi milenial dan Gen Z suka banget memakai bank berbasis digital ini. Kenapa ya? Nah, ada hal basic nih sebenarnya kenapa kedua generasi ini suka banget pakai bank berbasis digital saat ini. Karena yang pertama itu cepat ya, praktis, lebih efisien, dan yang pasti nih kedua generasi ini kan suka banget sama teknologi. Nah, bank digital ini kan berbasis teknologi. That's why mereka suka nih pakai bank berbasis digital. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya kenapa nih generasi kita suka banget memakai bank yang berbasis digital ini dibandingkan dengan memakai bank konvensional. Yang pertama itu adalah pembukaan rekeningnya itu cepet banget guys. Karena kalau misalnya kita buka rekening ya secara online berbasis digital, bank berbasis digital ini, kamu cukup download aplikasinya, terus kamu register di sana, buka rekening di sana, and then setelah beberapa menit kamu udah punya akun rekening tabungannya. Praktis banget kan? Karena semua praktis banget, cuma butuh beberapa menit kamu udah punya akun rekening tabungan. Karena cukup verifikasi data di rumah aja dengan apa? Dengan kamu punya aplikasinya di HP kamu. Bandingkan kalau misalnya kamu buka rekening di bank konvensional. Kamu harus capek-capek antri di bank, harus punya waktu luang untuk datang ke sana. Belum lagi kalau misalnya kalau kita buka bank konvensional itu kan biasanya kan berbasis wilayah ya. Jadi ya nggak praktis banget. Nah, kalau kamu punya bank berbasis digital ini, itu cocok banget nih buat kamu yang suka bepergian, suka traveling, suka work from anywhere ya. Apalagi secara pribadi nih, aku yang suka memang kerja keluar kota, itu sangat membantu banget. Nah, awalnya kenapa aku tertarik buka rekening tabungan berbasis digital ini karena ya itu satu hal yang aku paling suka itu nggak ada biaya administrasi sama sekali dibandingkan dengan bank konvensional yang sekarang ya terakhir kali aku pakai 5 tahun yang lalu itu 1 bulan 15.000 biaya administrasinya sebulan ya. Bayangkan kalau misalnya setahun kamu udah keluar uang 180.000, sedangkan mungkin bunga yang ditawarkan mereka itu mungkin setahun ya tergantung tabungan kamu sih sebenarnya. Jadi yang ada bunganya itu untuk nutupin biaya administrasi. Itu kalau cukup ya, tapi berdasarkan pengalaman aku nih ya, yang ada uangnya boncos karena bunga yang aku dapatkan itu lebih kecil daripada biaya administrasinya setiap bulan. Yang pasti kalau misalnya udah pakai bank berbasis digital ini nanti aku lebih hemat ya, lebih hemat dari biaya administrasi. Dan mostly memang bank berbasis digital ini sekarang mostly ya, kalaupun ada yang menawarkan biaya administrasi per bulan pasti lebih kecil dibandingkan dengan biaya administrasi di bank konvensional. Nah, bagi yang suka cuan-cuan nih ya, bank berbasis digital ini suku bunganya itu lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Bank konvensional rata-rata sekarang menawarkan suku bunga itu mungkin sekitar 0,5 ya, paling tinggi itu 2% sekarang. Sedangkan kalau misalnya kamu buka tabungan di rekening tabungan berbasis digital ya, bank digital, kamu itu bisa dapat bunga 4% sampai 6% per tahun. Cuan banget nggak tuh? Nah, buat kamu yang pengen lebih cuan, lebih pengen punya hasil yang maksimal dari tabungan, aku rekomendasiin ini satu tabungan yaitu tabungan Alogro dari Alobank. Karena suku bunga yang ditawarkan itu di atas rata-rata loh. 6,5% per tahun. Cuan banget nggak tuh? Buat aku nih, ini sangat menggiurkan banget. Karena bisa jadi salah satu opsi ya sebagai passive income aku tiap bulannya.
Yang pasti buatnya tuh gampang banget. Kamu tinggal download aja aplikasi Alobank ya. Terus kamu buka rekening tabungan di sana ya tanpa ada biaya tambahan, biaya administrasi sama sekali. Dan kalau dengan uang yang hampir sama dengan deposito di bank konvensional ya, ini bedanya yang paling aku suka nih, kalau misalnya aku pengen ambil uangnya, pengen tarik uangnya anytime ya, itu nggak kena biaya penalti sama sekali. Beda kalau misalnya kamu punya deposito di bank reguler atau di bank konvensional. Good news-nya nih, kalau misalnya kamu buka tabungan Alogro dari Alobank ya, saat ini kamu dapat reward cashback 100.000 buat new user. Jadi kalau misalnya sekarang ya belum punya tabungan bank digital, langsung cepet nih buka tabungan di Alogro dari Alobank. Generasi milenial dan Gen Z itu suka banget dengan yang namanya kemudahan, dengan efisiensi ya. Kalau misalnya pakai bank berbasis digital, kamu bisa akses anytime, anywhere ya, dari mana aja, di kapan aja ya, selama 24 jam, 7 days ya, almost every hour. Karena apa? Karena kalau misalnya bank berbasis digital ini kan pasti ya punya aplikasi ya guys. Jadi kalau misalnya kamu pengen transfer, pengen cek saldo, ya tinggal buka aplikasinya aja. Apalagi nih yang paling gue suka ya, kalau misalnya punya bank berbasis digital nih ya, kamu itu bisa punya ya banyak macam akun rekening ya di satu aplikasi yang sama, di satu bank yang sama. Misalnya kamu pengen punya tabungan untuk biaya bulanan, untuk biaya kopi sehari-hari ya, untuk misalnya tabungan deposito tersendiri, itu bisa langsung kamu buka di aplikasi tersebut. Kalau misalnya kamu pengen buka deposito tuh, ya paling gampangnya kamu bisa buka kapan aja tanpa kamu harus capek-capek ke bank fisik ngantri untuk buka akun rekening deposito. Ya bandingin aja kalau dulu mau buka deposito ya di bank konvensional, kamu harus datang ke bank itu ya, terus kamu diarahkan ke CS atau ke teller untuk buka rekening ya, pasti butuh waktu luang untuk itu. Dan ya itu tadi kan, butuh butuh waktu ya. Dan kalau misalnya pengen buka rekening ya di tabungan di bank yang sama, itu kamu ya harus balik lagi ke bank itu buka rekening tabungan baru seperti sebelumnya, dan itu ya sangat merepotkan sih kalau menurut aku. Bank yang berbasis digital teknologi pastinya itu udah dilengkapi dengan fitur pengelolaan keuangan dan juga fitur pengamanan yang modern dan juga lengkap. Kalau kamu butuh misalnya mau pengen budgeting, biasanya di aplikasi itu udah punya fiturnya. Jadi kamu gampang aja ya download secara otomatis semua transaksi yang pengen kamu ketahui 3 bulan terakhir misalnya. Dan itu sangat membantu kamu untuk nge-trace, untuk nge-track pengeluaran kamu. Jadi kamu tahu ya, misalnya bulan ini atau bulan lalu itu kamu sebenarnya pengeluaran itu lebih banyak di mana sih. Jadi gampang banget untuk ngebantu kamu ngeset budgeting tiap bulannya. Fitur pengamanan yang modern dan lengkap itu udah pasti. Karena apa? Karena ada yang namanya teknologi biometrik dan juga autentifikasi 2 faktor. Fungsinya untuk keamanan rekening uang kita di dalamnya. Sekarang udah ada fitur verifikasi yang lebih canggih lagi. Misalnya ya dengan fingerprint atau juga dengan Face ID ya, banyak banget. Jadi ya pastinya itu lebih aman, lebih lengkap. As a minimalis ya, pastinya kalau udah pakai bank berbasis digital ini, itu paperless. Semua dokumennya itu elektronik. Nggak ada yang namanya cetak buku tabungan lah, print out sana, print out sini lah. Yang pasti ramah lingkungan karena ya nggak repot-repot kan, harus nyimpan bukti fisik dari kertas gitu. Nah, terakhir-terakhir ini nih, bank berbasis digital ini kan mereka itu udah mengintegrasi ya bank mereka itu dengan fitur-fitur fintech lainnya. Misalnya nih ada e-walletnya, terus kalau misalnya kamu pengen investasi yang berbasis online, itu langsung berintegrasi dengan bank digital itu. Jadi gampang aja, kalau misalnya kamu pengen cashless ya, kamu bisa top up e-walletnya dari bank itu langsung, atau misalnya kamu pengen beli reksadana, kamu bisa langsung beli dari bank digital itu, dan semuanya itu terintegrasi dalam satu aplikasi. Jadi ya sangat praktis banget ya dan sangat membantu banget. Nah, satu hal yang aku suka nih ya dengan adanya integrasi dengan fintech yang lain ya, itu biasanya tuh banyak promo yang mereka tawarkan ya. Ada yang namanya
cashback reward, ada diskon, ada misalnya kalau pembelian ini dapat ini. Nah, biasanya promo-promo ini itu kalau misalnya kita harus pakai e-wallet ini gitu ya. Pokoknya yang berintegrasi dengan aplikasi bank mereka. Aku pribadi sih suka banget dengan cashback itu ya. Menguntungkan banget buat aku dan yang paling pasti itu lebih hemat. Dan kesimpulannya adalah setelah aku udah telaah, setelah aku udah compare, setelah aku udah detailing ya, memakai bank berbasis digital itu sangat menguntungkan banget. Secara pribadi aku itu bisa lebih hemat. Dan aku rekomendasiin ini buat kalian ya, buka tabungan Alogro dari Alobank. Cepat nih, sekarang, buruan. Seperti aku sebutkan di awal ya, banyak banget keuntungannya. Seperti suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi. Kalau kamu mau buka rekeningnya cepet banget, praktis banget, dalam hitungan menit kamu tinggal download aplikasinya. Ada promonya ya, cashback 100.000 yang seperti aku sebutin kalau kamu buka saat ini juga. Dan yang pasti itu ya, banyak promo-promonya. Satu hal nih, gak ada biaya administrasi sama sekali. So, that's it video dari aku untuk video kali ini. Aku harap kalian suka videonya. Dan kalau misalnya kalian pengen nih tanya-tanya mengenai tabungan Alogro dari Alobank, langsung komen aja di bawah atau langsung DM aku ya di Instagram aku dengan nama yang sama, Girl and Minimalist. Aku tunggu. Dan kalau misalnya kalian pengen nih minggu depan mau ngebahas apa, langsung bisa komen aja di bawah. Aku tunggu juga. And I think I'll see you in the next video. Bye.